setimbang gitu, berusaha mencapai keseimbangan. Jadi ketika di sebelah kanannya misalkan 5 tahun yang lalu gitu ya mengalami gempa, maka ketika dia bergerak bisa jadi lempengnya salah satu menumpuk lempeng yang lain gitu. Enggak, ini menjadi labil gitu ya. Ketika ini labil, kemudian dia akan berusaha lama-lama karena pergerakan bumi itu setiap hari bergerak saja ya. Bumi setiap saat itu bergerak. Bahkan ada sebuah daerah Inggris itu kalau setiap waktu tertentu akan terdengar gitu panjang itu. Kenapa? Bumi apa namanya, ada bagian patahan bumi yang merentah. Jadi makin lama makin lebar, makin lebar, makin lebar. Jadi bagian mereka tidak biasa. Sebaliknya ketika dia melebar, maka di tempat lain ada bentuk lebih gitu. Dan semakin ada di bagian lain yang ketika dia melebar, nanti lampunya dan dia datang makin lama begini. Kita kembali yang tadi misalkan. Ketika ada sebuah posisi seperti ini, kemudian dia bergerak. Ingat, ketika dia bergerak karena tadi bumi yang berusaha untuk kembali ke normalnya, pada saat itu dia bergerak seperti mendapatkan gaya luar. Ya, seperti mendapatkan gaya luar. Nah, kemudian dia mendapatkan apa? Mendapatkan gangguan. Gangguan itu bisa vektor, jadi besar dan arah. Ya. Jadi kalau Anda berbicara besar itu jangan bayangkan gambar besar, tapi sebuah kuantitas maupun arah. Yang kuantitas memberikan potensi untuk jalan arah. Nah, juga misalnya kompetensi. Jadi listrik itu menjalar melalui apa saja? Listrik itu menjalar melalui apa? Kabel. Kalau ada kabel kok bisa ada kabel? Gimana? Ada lagi yang mau menjawab? Listrik itu bisa menjalar melalui apa? Konduktor. Ya, semua bahan konduktor. Betul. Tuh, kalau begitu isolator tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa? Bisa nggak isolator? Nah, kalau nggak bisa, kenapa ada orang yang tersengat listrik ketika dia berada di bawah katakanlah tiang lampu, padahal nyalakan konduktor ya? Terbuat dari semen gitu, ada di bawah atau di dekat bangunan, dan bangunan itu terbuat dari semen, padahal semen itu bukan konduktor. Orangnya yang konduktor, Bu. Orangnya yang konduktor. Ada lagi ide yang lain? Betul, orangnya konduktor. Ada lagi jawaban lain? Orangnya konduktor. Yang konduktor apa ya di orang itu? Di manusia itu konduktor apanya? Darahnya. Yang konduktor apanya? Hidungnya, apa kupingnya, apa rambutnya? Aliran darahnya, Bu. Betul, betul. Darah manusia adalah konduktor yang sempurna. Jadi darah manusia itu konduktor yang sempurna. Kemudian yang namanya isolator bukan berarti dia tidak bisa dialiri arus listrik, ya. Dia menghantar listrik yang buruk. Isolator adalah penghantar listrik yang buruk. Bisa, tetapi buruk. Oke, artinya apa? Ya berarti dia bisa suatu saat
Halo Pak, jangan pakai kamu. Jangan coba coba. Betul. Kalau kamu nanti Jangan coba. Betul Pak. kemudian yang ke atas gitu ya, kalau awalnya awal kamu nggak pergi sekarang bawa ke sana ke rumah. Nanti kalau kamu kemudian keluarganya sekitar awal-awal itu atau pembunuhan itu sudah hati-hati, jangan nekat pergi jauh-jauh, jangan nekat pergi ke tempat terbuka. Ingat, saudara adalah makhluk Tuhan yang baik. Oke? Nah, ini saya beri cerita juga suatu saat ya ada kondisi mendung gitu ya. Ada seorang petani yang jalan di tengah sawah gitu ya. Dan di dekatnya padahal ada pohon. Biasanya kita berasumsi pasti ada pohon dulu kan ya. Akan pohon dulu yang terkenal karena dia ujungnya paling tinggi dekat dan apalagi kondisi basah itu merupakan tempat yang sangat efektif sebagai penyaluran arus listrik. Betul ya? Ya. Dan ternyata yang kena adalah petani itu. Kira-kira tahu apa nggak sebabnya? Tanya basah. Ternyata setelah dia tersengat petir, di dalam kantongnya ada uang receh. Bukan. Oh, berarti itu petirnya pengen cari uang receh gitu ya? Tidak gitu ya. Karena itu logam. Ya. Jadi besok lagi kalau mau jalan-jalan jangan bawa uang receh itu ya. Pakai kartu ATM atau pakai uang kertas gitu. Lebih aman gitu. Setidaknya tidak jadi sasaran si petir gitu ya. Oke, kita lanjut ini just intermezzo gitu ya, siang-siang daripada ngantuk biar dikasih gangguan informasi gitu. Kita lanjut. Nah, lalu apa yang terjadi jika kita mempunyai dua atau lebih gelombang yang sejenis melalui titik? Nah, jadi contohnya, kalau misalkan di satu titik gitu ya, satu titik katakanlah kalau di biasanya ada gelombang gempa gitu ya, ada gelombang gempa, ternyata sumber gempanya tidak cuma satu. Oke, ya. Katakanlah sumber gempanya ada di kedalaman yang sebelah ini 10 gempa 10 udah mulai ya, tsunami ya, sedikit aja lah katakanlah 3,5 skala Richter di kedalaman 10 km, yang satu di bagian barat daya dengan posisi gelombang sekian-sekian gitu kan. Nah, jadi lantas setelah dilihat itu ada di 2 atau 3 titik. Nah, itu bisa bayangkan satu daerah di permukaan itu bisa jadi dilalui oleh ketiga sumber gempa tadi. Nah, jadi apa yang terjadi dengan tempat itu? Bisa kita bayangkan kalau kita pernah main bola sodok, bola sodok kita mobil ya? Belum pernah? Nah, kalah sama Billy. Main bola game tapi ya kan Billy banyak game. Saya virtual. Pakai game itu. Nah, kalau main game, kemudian ada sebuah bola dipukul, kemudian bola itu kemudian menghantam bola-bola yang lain. Nah, itu berarti energi yang kita berikan kemudian pindah ke energi yang lain. Jadi dia kena lagi yang lain, kena lagi yang lain. Nah, apa yang terjadi berikutnya kalau satu benda dipukul dengan 3 bola sodok? Bisa jadi dia akan lompat ke atas gitu ya. Nah, kalau ketika sebuah wilayah mendapatkan 3 titik gangguan, bisa jadi akan jatuh
atau bahkan nanti lulus dari sini kemudian pengen makan di ada peluangnya karena kita dites kalau udah tahu konsepnya nah bisa nanti itu karena tes itu nggak hanya tes tertulis ya juga wawancara kalau tes tertulis sudah bisa saja buka ini buka itu ya tapi ketika tes wawancara ya apa yang ada di memori saudara itu yang akan dikeluarkan itu tidak karena anda nggak punya bantuan selain apa yang anda simpan di memori saudara jadi jangan tergantung pada buku tapi simpanlah memori-memori konsep-konsep penting itu di dalam memori saudara. Oke,
didistribusikan ke sini, ya, akan diperoleh 2 gelombang. Nanti di rumah saudara orang-orang lagi ya, biar tangannya lancar untuk menurunkan, untuk mensubstitusikan, gitu ya. Nah, berikutnya, karena omega 1 plus omega 2 dibagi 2 itu sama dengan 2 omega 1 delta omega per 2 yang mendekati dengan K1, dan demikian juga dengan delta-nya, dengan K1 plus K2 nya, maka diperoleh bahwa kalau harga delta-nya kecil sekali, maka mirip dengan gelombang harmonis, ya kan ya? Kalau ini kecil sekali, mirip dengan gelombang harmonis. Jadi layangan itu terjadi pada saat dua buah gelombang yang beresonansi atau dua buah gelombang yang disuperposisikan atau bisa bersuperposisi. Nah, delta K dan delta omega yang kecil. Berapa sih kecilnya? Masih yang sudah pernah mendengar bunyi sirine ambulan? Ya Bu. Nah, itulah yang disebut dengan layangan bunyi. Terot, gitu ya. Itu bunyi layangan bunyi. Karena selisihnya tek dan tong, ya, bunyi itu sedikit sekali selisihnya. Kemudian, nah, kita lanjut. Ya. Amplitudo ini membentuk gelombang merambat dengan kecepatan. Jadi kecepatan dari gelombang resonansi gelombang layangan tadi ini. Jadi kalau amplitudonya merambat kecepatan, ya kecepatan itu kok bisa sama dengan omega per K? Ya, gimana? Omega apa? Omega sama dengan apa? 2πf. Dan sama dengan apa? Sama dengan 2 per lambda. Oke, kalau dieliminasi atau dihilangkan 2p-nya ketemunya? Lambda kali F. F kali Lambda kali F. F kali lambda dari Iya. per kok. Maka bahwa lambdanya naik. Oh, ya iya. F lambda sama apa kok? Kecepatan. Iya. Kecepatan. Oke, udah tahu ya? Ya. Jadi kecepatan gelombang itu bisa F lambda, bisa lambda per T, bisa omega per K. Oke ya? Nah, gelombangnya tadi, gelombang layangan tadi mempunyai kecepatan merambatnya delta T. Nah, sekarang jadi bentuk gelombang itu secara bersama-sama kan saling beresonansi. Superposisi kan seperti ada gelombang yang menyatukan keduanya, gitu ya, sudah gelombang kuat, dan dia juga punya kecepatan yang kecepatan terus. Kalau tadi pada saat dia mengalami layangan kecepatannya delta omega per delta K, maka ketika dia berada dalam posisi sedang membaur gitu, maka muncul kecepatan grup, dan kecepatan grup disebut dengan CG yang besarnya adalah d omega theta. Jadi bedanya apa di sini? Delta dan D. Jadi kalau delta belum belum kemudian ini pertama ada gelombang dasar, gitu ya. Lalu ada gelombang itu kan ada beda fase, bedanya sedikit saja, ya. Maka di sini ada penguasaan, di sini ada pengurangan. Jadi ini kalau lagi berada gitu ya, ini suaranya keras, yang ini suaranya lama-lama saya mulai. Kalau kita naik dari itu lama-lama ada yang tinggi, ada yang beda. Nah, lihat di sini. Nah,